Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Musli Puji, Universitas Nusa Putra, dari program Studi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang risiko likuiditas. Jadi pengertian risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat sebuah perusahaan kekurangan aset yang likuid, seperti kas atau setara kas bagi perusahaan sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi akibat banyak nasabah yang tiba-tiba menarik simpanannya dan bank tersebut tidak mampu menyediakan dana yang dibutuhkan. Juga adapun bagi perusahaan sektor lainnya, risiko kekurangan likuiditas berarti ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti utang dengan tanpa mengurangi kinerja operasional perusahaan. Nah, ini ada contohnya. Semisal Anda membuka sebuah bisnis ya, menggunakan modal dari pinjaman bank dengan tenor 5 tahun. Nah, Anda akan menghadapi risiko likuiditas apabila bisnis tersebut tidak bisa menyediakan uang tunai atau setara uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar angsuran atau melunasi pinjaman bank tersebut ketika jatuh tempo. Nah, akibatnya Anda harus menjual peralatan dan barang-barang kantor untuk melunasi pinjaman tersebut. Apabila masalah likuiditas ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin bank akan menyita aset perusahaan dan menutup bisnis Anda. Nah, ada penyebab-penyebabnya, yaitu yang pertama, jumlah kas keluar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kas masuk. Jadi kreditur maupun investor umumnya ingin menerima pengembalian pinjaman dan investasi dalam bentuk uang tunai atau setara kas. Nah, maka dari itu apabila jumlah kas yang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk laba atau pendapatan lebih rendah dibandingkan kas yang dikeluarkan untuk membayar beban, maka perusahaan tersebut sedang menghadapi risiko likuiditas. Nah, ada perubahan kondisi pasar. Jadi likuiditas juga bisa disebabkan oleh adanya perubahan yang tidak terduga pada kondisi pasar. Nah, misalkan perusahaan Anda menyimpan uang kas dalam bentuk dolar. Ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah jatuh atau rupiah semakin mahal, maka uang kas yang awalnya cukup untuk membayar pinjaman rupiah menjadi kurang. Dalam perbankan, krisis likuiditas akibat kondisi pasar ini sudah beberapa kali terjadi. Krisis ekonomi membuat nasabah menyimpan menarik uangnya dari bank secara bersamaan. Ya, pada akhirnya bank yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah tersebut ditutup atau alias dilikuidasi. Nah, ada kesalahan manajemen keuangan. Risiko likuiditas juga bisa disebabkan oleh kesalahan perusahaan dalam mengatur keuangan mereka. Misalnya perusahaan terlalu banyak melakukan belanja modal sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka, atau perusahaan mengambil investasi beresiko tinggi dengan dana pinjaman, sehingga ketika investasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan, perusahaan juga tidak bisa melunasi hutang ya. Nah, ada sumber pendanaan yang terbatas. Jadi banyak perusahaan atau bisnis yang menghadapi masalah likuiditas karena sumber permodalan yang terbatas. Misalnya modal hanya dari pemilik saja. Akibatnya ketika dana dari sumber tersebut habis, sementara perusahaan masih perlu bertumbuh, pertumbuhan perusahaan jadi terhambat. Maka pendanaan pun harus mumpuni ya. Jadi jangan sampai pendanaan itu terbatas, Pak, karena bisa mengakibatkan operasional perusahaan itu bisa jadi terhambat. Nah, di sini jenis-jenis risiko likuiditas. Yang pertama ada likuiditas pendanaan atau akuntansi. Risiko ini timbul apabila perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Misalnya sebagian besar aset perusahaan berbentuk rumah atau properti lainnya, sehingga ketika tanggal jatuh tempo utang jangka pendek sudah tiba dan perusahaan tersebut tidak memiliki kas yang cukup, maka mereka terpaksa harus menjual rumah atau properti lain yang dimiliki. Nah, ada risiko likuiditas pasar. Ini timbul apabila seseorang atau sebuah perusahaan terpaksa menjual asetnya dengan harga yang lebih rendah tentunya dibandingkan harga normal di pasaran demi mendapatkan uang tunai secara cepat dan memenuhi kebutuhannya. Pada contoh perusahaan yang menjual tanah dan rumah di atas, misalnya
Karena tanggal jatuh tempo utang sudah tiba, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan harus menjual tanah dan rumahnya dan harga yang lebih rendah di pasaran. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya ya? Jadi yang pertama bisa mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Identifikasi kesenjangan likuiditas dapat dilakukan dengan cara membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan tersebut, bertujuan untuk mendapatkan gambaran penuh mengenai seberapa cukupkah aktiva lancar atau jenis aktiva yang paling liquid untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Dan juga Anda bisa mengidentifikasi hal ini menggunakan rasio likuiditas. Nah, ada meningkatkan cadangan kas ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, uang tunai atau kas adalah aset yang paling liquid dan paling disukai oleh bank atau investor saat menerima pembayaran dari perusahaan. Maka dari itu penting untuk meningkatkan cadangan atau kas setara kas. Bagi bank, peningkatan cadangan kas ini semakin penting karena nasabah tentunya membutuhkan uang mereka secara tunai. Maka dari itu tidak heran jika saat ini ada peraturan yang khusus menyebutkan cadangan aset minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan ya. Bagi investor, cara meminimalisir risiko likuiditas tidak hanya bisa dilakukan dengan mengidentifikasi emiten dengan kondisi likuiditas bagus ya, menggunakan likuiditas rasio, tapi juga memilih instrumen investasi yang tepat. Ya, sebab setiap instrumen investasi memiliki tingkat likuiditasnya tersendiri. Saham dan obligasi misalnya ya, membutuhkan proses pencairan selama 2-7 hari kerja. Belum lagi apabila mengingat bahwa harga saham dan obligasi juga berfluktuasi, ya sehingga ada kemungkinan miliknya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran. Nah, hal ini berbeda ya dengan reksadana pasar uang yang membutuhkan waktu 2 hari kerja saja, atau deposito ya yang bisa dicairkan secara langsung. Namun terkena biaya penalti apabila tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ini artinya bahwa saham dan obligasi memiliki risiko likuiditas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang atau deposito. Contohnya analisis kasus likuiditas, misalnya perusahaan A dan B memiliki data keuangan sebagai berikut yang bisa dilihat ya. Jadi penyebab risiko likuiditas itu jumlah kas keluar lebih banyak dibandingkan kas masuk. Ini perubahan kondisi pasar, ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi ketersediaan likuiditas ya. Kesalahan manajemen keuangan juga bisa menjadi sumber nih. Juga sumber pendapatan yang terbatas. Karena ini ya bisa juga likuiditas pendanaan atau akuntansi karena ketidakmampuan perusahaan untuk menjawab jangka pendek karena aset likuid yang tidak memadai ya. Juga risiko likuiditas pasar ya, terpaksa ya menjual aset dengan harga lebih rendah dari nilai pasar untuk mendapatkan uang dengan segera gitu. liquid sorry ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini gara-gara identifikasi likuiditas juga bisa meningkatkan cadangan kas. Nah ini ya salah satu contoh analisisnya. Perusahaan rasionya kas 0,769, kas tidak mencukupi untuk membayar uang jangka pendek. Juga untuk yang B, untuk yang B itu rasio kas 1,3, kas cukup untuk melunasi utang. Jadi kesimpulannya ya, pendapatan besar tidak selalu menjamin likuiditas yang baik. Nah, mungkin cukup sekian nih apa yang dapat saya sampaikan. Saya sadar banyak kekurangan dalam mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang materi ini, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Mungkin saya cukupkan ya. Untuk lebihnya semoga menjadi sebuah pengetahuan yang baru, insight yang baru bagi semua yang nonton. Saya cukupkan mungkin sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.